Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Mas Subianto, NIM X95250811286, LPTK Universitas 11 Maret, bidang studi informatika. Pada hari ini, Kamis 11 September 2025, saya akan melakukan uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 di kelas 10 TO1 pada SMK Muhammadiyah Kramat pada mata pelajaran informatika dengan materi berpikir komputasional yaitu konsep algoritma. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai pelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya ketua kelas berdoa dulu, terpimpin. Silakan. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. raditu billahi rabba wa bil islami amin Ya Rabbal alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Wajah-wajah ceria semua ya, alhamdulillah ya. Penuh dengan kebaikan, dengan keberkahan ya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini alhamdulillah ya, ini kelihatannya sudah bersih ya, dari sebelum kalian datang sudah dibersihkan. Maka alangkah baiknya nanti Pak Guru akan mengabsen kalian ya. Yang pertama Pak Guru absen ya. Ahmad Rehan Abdillah. Dan Abi Saibuddin Alim. Ade Sidki Mufadlul. Alhamdulillah hadir ya. Kemudian Ahmad Farur Rozi. Aisyah Sistiarani. Samsul Marif. Ya. Terakhir ada Yus Imanian. Ya, alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Nah, dan marilah sebelum kita acara mulai ya di pagi hari ini, kita menyanyikan lagu nasional. Ayo, siapa yang akan memimpin? Ya, silakan. Indonesia Raya Dua. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah. Ya. Silakan duduk kembali. Ya. Masih berdiri ya. Nah, kali ini Pak Guru memberikan semangat pada kalian ya tentang yel-yel SMK Muhammadiyah Kramat ya. Mulai lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat. Mulai lagi ya. Gini aja. Oke. Kali ini ya tepuk semangat. Dang. Kemudian ding. Terus dung. Dang, ding, dung. Lagi. Tepuk semangat. Dang. Ding. Dung. Dang, ding, dung ya. Terus aha. Ma. Ngat. Aha. Tepuk. Ya. Oke, sekarang kali ini di pertemuan sebelumnya ya, kita telah membahas tentang masalah bab berkomputasi komputer ya, komputasional komputer ya. Di mana di pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang masalah peta minda ya. Jadi merinci sebuah masalah kemudian kalian menyelesaikannya. Kali ini kita akan melanjutkan tentang konsep yang baru ya. Apa kalian pernah dengar nggak istilah algoritma ya? Nah ini algoritma seperti ini ya. Kita akan presentasikan ya.
siap kalian jadi pemecah masalah yang hebat ya. Nah, jadi kalian selamat datang ya di para calon pemecah masalah. Jadi kalian bukan menjadi pembuat masalah, jadi pemecah masalah. Nanti bagaimana caranya ya? Ungkap rahasia di balik sebuah teknologi yang canggih dan bagaimana kalian bisa memilikinya ya. Maka dengan cara yaitu berpikir komputasional ya. Nah, kemudian tujuannya apa ya? Tujuan dari nanti pembelajaran ini ya, di antaranya adalah kalian bisa lihat sendiri ya di sini ya. Menjelaskan definisi dan karakteristik algoritma. Kalian penasaran ini algoritma apa gitu ya? Apakah sebuah bentuk benda, sebuah bentuk makanan? Nah, nanti kita jelasin bareng-bareng ya. Kemudian, tujuan yang kedua adalah bagaimana mengidentifikasi dari sebuah contoh-contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena menggunakan kaidah namanya flowchart atau diagram alir ya. Sebelum masuk ke sini ya, biar kalian makin kepo ya, Pak Guru akan menampilkan sebuah video ya. Diresapi coba seperti ini ya tampilannya. Nah, seolah-olah kalian ada di suatu lembah seperti ini ya. Nah, Liburan kali ini, kakak beradik, Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. ya, sudah ya, oke. Oke, ya, boleh lagi sini. Jangan tegang ya, suasana rileks aja. Ya. Gitu. Nah, setelah tadi kalian melihat video tersebut, apa yang bisa kalian tangkap dari ini? Coba kata kuncinya aja. Kira-kira gimana? Ya, kalian tonton pasti kan dari kalian tuh versinya beda-beda. Ada bisa jawab, coba. Ayo, kata kuncinya apa tadi? Hah? Sebelum masuk ke ini, jelasin ini. Kata kuncinya apa kira-kira? Nah, ini. Nah, di era sekarang ya, siapa sih yang di sini namanya juga makhluk hidup ya, pasti punya namanya masalah ya, benar nggak? Ya. Kalau hari ini yang tidak punya masalah berarti kalian hidupnya di kuburan ya. Oh, iya. Ya, jadi semua makhluk hidup itu pasti punya namanya masalah. Tinggal bagaimana cara mengatasi masalah tersebut ya, gitu ya. Kalau misalkan ya dia tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, otomatis ya akan timbul namanya stres ya. Apalagi selain itu, bagi yang lain ya, mungkin ada yang sampai gila, mungkin ada ya, mungkin. Tapi itu dihindari, makanya secepat mungkin ya ketika kalian punya problem ya jangan dipendam. Nah ini ya, secara emosional jangan dipendam. Jadi kalian curahkan ya ke teman yang bisa diajak curhat ya. Jadi jangan berani-berani share di medsos gitu ya. Jadi itu. Kemudian kembali lagi ke sini ya. Mengapa tentang masalah berpikir komputasional ya? Itu sangat penting ya di era sekarang ya. Apalagi ini era anak-anak Gen Z sekarang ya. Ya, di sini coba kalian lihat ya. Kalian apalagi setiap hari ya megang namanya gadget ya. Nah, di situ aplikasi tersebut ya. Ada yang punya aplikasi namanya Gojek atau Grab ya. Apalagi ada yang mempunyai medsos dan sebagainya. Ya. Di sini ada maka itu Pak Guru jelaskan ya. Ada bagaimana aplikasi Gojek itu bisa rutenya itu tercepat ya, sampai ke tujuan yang kamu inginkan. Kemudian ada lagi problemnya jika kalian punya masalah besar, bagaimana cara memulainya ya, agar tidak bingung ya. Atau mungkin ya yang hobi suka nonton reels ya di YouTube ya, atau mungkin apa lagi? Seperti ya TikTok ya. Bagaimana ya kerja algoritma itu, bahasanya algoritma ya, bisa merilet ya. Misalnya yang hobinya suka nonton drakor ya, drakor tau ya? Riletnya akan kesan terus ke situ ya. Drakornya ya pasti ke situ ya. Kemudian ada lagi bagaimana komputer berpikir seperti manusia, apalagi di era sekarang ya, ada namanya apa ya terkenalnya? AI. Apa sih katanya AI?
Aku Cinta Indonesia? Bukan. Apa? Kira-kira? Ayo apa? Iya, artificial intelligence ya, berarti kecerdasan buatan. Jadi seolah-olah seperti manusia, layaknya seperti manusia ya. Kemudian lanjut berikutnya ya. Nah ini, berpikir seperti ahli komputer tanpa jadi programmer ya. Jadi yang kalian pikirkan tentang berpikir komputasional bukan hanya terkait masalah komputer ya, tapi bagaimana kerangka cara berpikir kalian secara urut ya, secara urut ya. Contohnya ya nanti misalkan ya, sabari misalnya Mas Samsul ya, di kongkon wong tuane misalnya gunung wedeng, nah, pasti kan ada urutannya ya. Apa aja? Ayo coba urutannya apa? Cara membuat teh misalkan, teh manis apa aja? Pertama, ya pertama, ya yang kedua, ya kemudian yang ketiga apa? Ya, itu kan secara umumnya seperti namanya, nanti ada istilahnya namanya deskriptif ya, secara gambaran umum ya. Jadi urutan ya. Cuma bedanya kan nggak mungkin ditulis. Loh kan ketika mana wong tuane ngomong, "Mak, ditulis," kan nggak mungkin ya. Pasti gitu ya. Iya pasti secara gambaran sudah itu. Dan itu secara siklus ya. Secara siklus itu pasti berurutan gitu ya. Kemudian apa di sini? 4 pilar ya tadi. Ah, ini kata kuncinya ya tadi ya, yang kalian saksikan tadi ada namanya ini dekomposisi tadi yang kalian lihat di kartunnya itu ya. Dekomposisi, kemudian ada lagi pengenalan pola, abstraksi dan algo. Ah, ini. Apalagi ya, contoh ya. Ini saya Pak Guru lihat kalian kebanyakan adalah aktivis ya. Pasti setiap hari kegiatannya adalah eskul dan eskul ya. Pasti ada masalah enggak? Ada ya. Kemarin alhamdulillah ikut misalnya perkemahan HW atau paskib ya. Nah, pasti kan di situ nanti ada membuat sebuah tim ya. Teamwork ya. Pasti di situ ada masalah. Bagaimana caranya agar saya juara misalkan gitu. Mempertahankan juara atau juga ketika kemarin ada perkemahan HW ya, Hizbul Waton misalkan ya. Di situ kan pasti ada problem ya. Bagaimana di situ terjadi sub-subnya ya. Makanya ini di sini ditulis ya. Algoritma. Nah ini kata kuncinya algoritma ini ya. Algoritma apa sih? Berarti adalah urutan langkah-langkah yang logis ya. Jadi algoritma itu adalah urutan ya. Langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah di sini ada yang suka nasi goreng enggak? Nah semuanya suka ya? Ya. Pak Guru tanya, kenapa nasi goreng nang kana pojokan, pengkolan, kono kana enak nang kana misalkan. Itu kenapa? Salah satunya apa? Kenapa? Betul, lah aku sini itu ya udah lihat ya, adalah resep ya. Di sana rasanya kurang sedap, misalnya di sini sedap itu. Padahal mungkin kalau yang kalian hobi suka kulineran ya, mungkin dia di jeron-jeron apa ya di dalam gang sempit pun akan cari karena apa tadi resepnya ya gitu ya. Maka ciri-ciri dari algoritma adalah punya adanya kejelasan ya, kemudian juga tempatnya terbatas, kemudian ada input dan output, kemudian efektif ya. Kalian terapkan di praktek nanti ya setelah ini. Nah ini langsung praktek ya. Nah, biar kalian ini udah tegang, kalian ambil kursi masing-masing ya. Silakan diambil kemudian penempatan sesuai komputer masing-masing ya. Silakan. Berurutan. Ya, Pak Guru ingin mereview lagi ya. Dari interaksi manusia dan komputer itu dibagi menjadi sekarang ada 4 ya. Pertama hardware, yang kedua apa? Soft. Nah, yang ketiga brainware, yang keempat internet. Nah, sambil lagi. Ayo coba ulangi. Pertama apa? Hardware, yang kedua. Nah, yang ketiga brainware, keempat internet. Hardware yang berkaitan dengan barang keras ya, perangkat keras. Coba pegang monitor. Mana monitor? Monitor. Oke. Keyboard. Keyboard mana keyboard? Oh, ada megangnya mouse-nya. Keyboard mana keyboard? Ya, oke. Siap ya. Kemudian mouse. Nah, kemudian ada namanya CPU. CPU yang mana? Iya, yang bawah ya, itu. Itu namanya alat perangkat keras. Dan ini apa namanya ini? Ini? Print. Printer gunanya buat apa? Ngeprint, mencetak sebuah kertas ya. Sudah semua? Nah, coba lihat di pojok bawah ada ini enggak?
simbol icon ya, icon komputer kecil itu berarti akses internetnya menyala. Menyala semua? Atau tanda kayak model WiFi? Ada? Ya, benar. Ada yang belum aksesnya nyala? Nah, itu tadi poinnya keempat ya. Kalau ada internet berarti udah oke ya, interaksi manusia dan komputer. Sudah? Sudah semua? Ketik itu. Sudah? Sambil login. Ya, sambil loading dulu ya, loading dulu. Ya, ya lagi loading. Ya. Ini namanya aplikasi untuk membuat flowchart ya. Ya. Sudah semua? Ada yang belum? Masih loading ya? Pak Guru juga akan mempraktekkan ya, langsung dari sini. Mulai bahasa Inggrisnya apa? Start ya. Cari start, diklik aja sekali aja, klik gitu. Sudah? Klik. Seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ya. Tampilan di sini nih. Nah, ada cari start ini. Tuh, baca start ya. Diklik sekali aja, klik. Nah, nampil di tengah. Sudah? Ada yang belum? Coba, silakan. Setelah itu, tampil startnya ya. Ini fungsinya untuk memulai dan mengakhiri ya, sama ya. Setelah ini ya, kalian di double klik ya. Di double klik. Ketik mulai. Coba. Mulai. Ya, seperti ini. Tulisannya mungkin depannya M-nya besar ya. Nah, ini manual input bisa ya, masuk ke sini. Tulisannya manual input atau ini bisa juga. Ya. Ini manual input ya. Ini diklik. Nah, seperti ini ya. Terus kalian geser ke sini aja. Udah bisa? Ya, terus di double klik. Ketik siapkan copy itu. Sudah, sampai seperti ini ya gambarannya. Mulai siapkan, kemudian proses tuang, seduh, cek rasa ya, baru siap diminum. Itu. Coba yang angkatan yang belum paham, coba. Nanti kita akan praktek tugas kelompok ya, itu. Nah ini, oke ini ya LKPD-nya. Coba lihat. Ya ini nanti saya tanya kamu membedah sebuah studi kasus project ya. Ada 4 ya. 4 pilihan. Pertama pembayaran SPP di sekolahmu. Kemudian yang kedua pembuatan KTP elektronik. Ketiga pengiriman paket. Dan 4 ke klinik ya. Gitu. Coba yang pertama mungkin Pak Guru yang bagi apa kalian yang mau milih? Oh ya bes, coba yang pembayaran SPP mana? Kelompok 1 dulu. Oke. Berarti 4 ya. 4, berarti satu kelompok 4 orang. Ya, ya boleh, tinggal bebas. Yang kedua, pembuatan sebuah KTP elektronik. Ayo siapa? Oke, yang terakhir berarti ini ya. Bagaimana cara berobat ke klinik dengan kartu BPJS. Oke, Pak Guru akan memberikan sebuah kertas dulu ya. Kertas satuan dulu. Nanti kelompok ya. Lembar kerja ya. Oke, ya. Ini sini ya, satu ya. Oh ya, sini. Oke. Pertama bikin deskripsi dulu ya. Tulis dulu nama kelompoknya. Tulis. Nanti ada yang mempresentasikan ya, membacakan aja. Iya. Coba pertama kelompok 1 ya. Langkah-langkah pertama pembayaran SPP sekolah ini secara sederhana aja ya. Berarti bukan lewat online enggak. Pertama Pak, coba kelompok 1. Mulai dulu. Ya. Nah, sambil ditulis. Mulai dulu ya. Yang kedua siapa apa? Uang sama kartu. Iya, yang ketiga iya, diserahkan ke TU betul. Keempatnya apa? TU mengecek. Nah, nanti dicek itu kan ada pilihannya. Misalnya Mas, pembayarannya kurang ya, duitnya kurang. Nah, dibalikin lagi ke siswanya, paham ya? Makanya itu simbol di sini ya. Dibalikin lagi ya. Nah, itu ya. Kalau ya
Kalau udah oke, kartu infaknya ada, uangnya ada, maka berarti otomatis input proses proses pembayaran ya. Proses pembayaran baru cetak apa biasanya? Endingnya kan berarti cetak kok. Cetak apa? Kui baru ya wes tuh. Hah? Oh iya di sini. Nggak bisa, Pak. Iya kok tarik. Nah. Ya. Yes. Apa kok ya? Oh KTP, ya berarti siapkan dokumen betul. Berarti, kemudian petugas akan mengecek kok, ya kan? Petugas akan mengecek. Benar, Bapak. Iya betul. Mengecek, ya. Ya. Jadi ini kerja kelompok, bukan individu, ya. Ini ibarat kata sebuah teamwork, ya. Itu pasti di situ bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah itu. Enggak terus saya. Sudah? Iya betul. Ini cepat ya. Iya. Bagus ini ya. Yang bingung mana? Yang bingung progresnya? Ke tempat pembayaran. Ini bikin apa ya? SPP. Oh iya, pergi ke tempat TO ya. Berarti transaksinya ada? Iya. Siapkan uang, kartu. Iya, pergi ke tempat bayar TO. Ya, TO. Iya. Boleh so. Kemudian TO akan mengecek. Ini hapus apa enggak, Pak? Iya, nggak apa-apa. Sambil lihat ada yang gambar. Yap. Petugas apa lagi ya, Pak? Ya, kemudian petugas mengecek kartu BPJS tersebut. Nah, nanti kan timbul keputusan ya. Jika tagihan pembayaran BPJS belum lunas ya, dikembalikan ke pasien. Iya, betul. Kalau iya, berarti lanjut berobat ke dokter. Iya. Ya. Tugas tahun yang ngecek apa? Iya, langsung aja. Langsung. Iya. Nggak nyerahin tuh. Oh, iya, harusnya di sini nyerahin, lalen. Di sini nanti diserahkan dulu ke TO, ya. Nanti ininya diserahkan ke TO. Baru nanti TO mengecek. Nanti kan dua pilihan ya. Pilihan pertama berarti ternyata pembayarannya kurang atau lupa nggak bawa uang, berarti dikembalikan. Nah itu kan masuk kembali tidak itu. Kalau iya berarti proses input sampai akhirnya dapat kuitan. Iya itu selesai, simpel. Berarti mirip punya bikin teh itu. Ya, ayo. Ada yang sudah siap? Prestasi pertama dapat hadiah pulpen. Lumayan, satu kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berarti deskripsinya dulu, langkah-langkah secara umum. Apa enggak? Secara umum. Ya, oke. Udah itu. Berarti intinya Pak Guru tanya ya. Yang terlibat di situ 2 orang siapa aja berarti? Yang kan namanya flowchart pasti ada 2 orang dari pihak ini pengirimnya, berarti orangnya ya sama siapa berarti? Oke, agen. Nah, berarti ada inputnya apa berarti inputannya? Iya, prosesnya apa prosesnya? Kira-kira contoh prosesnya? Ya, masuk betul. Kemudian outputnya hasilnya apa? Hasilnya cetak, iya, tepuk tangan ya.
Siapa? Ada lagi yang mau maju? Silakan. Oh, salah. Lagi. Samsul, Lukman, kayak gitu aja. Simple. Ayo. Ya wali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan pembayaran SPP di sekolahmu. Ya. Angka pertama, mulai. 2. Di kontak itu udah siapkan uang dan kartu pembayaran. Serahkan ke guru yang ada di kartu. TU akan mengecek uang dan kartu pembayaran. Jika uang tidak cukup, maka siapkan uang lagi dan kartu pembayaran yang akan diserahkan. Jika uang cukup, maka selanjutnya akan dicatat kwitansi. Jika tidak kembali ke langkah Ya. Kwitansi. Ya, tepuk tangan. Ya. Dua lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mempresentasikan proyek bertema Berobat ke klinik berobat ke klinik dengan menggunakan kartu BPJS menggunakan kartu BPJS. Langkah yang pertama, Pak. Mulai. Ya, kemudian. Kartu BPJS. Ya, dari situ yang terlibat berapa orang? Ayo. Pertama kan ada pasien, otomatis kedua. Tahu? Nah, itu kan. Tugasnya ada juga. Apa kira? Petugas yang pelayanan di bidang barang ya kan? Menyerahkan sih. Terus yang terakhir apa? Apa? Nah, yang pertama. Ya, dua. siapkan dokumen kakak Terus. serahkan kepada petugas. Keempat, petugas mengecek. Ya, terus. Baru ya. Ada pertanyaan nggak? Ya, nggak? Cukup? Ya, ya, silakan. Tepuk tangan. Ya. Oke, sekarang akhirnya kita sampai ya di pembahasan inti materi ya. Pak Guru kan tanya dari sini kesimpulannya apa? Ayo, dari sini kesimpulannya apa? Setelah mempelajari ini ya, kira-kira gimana? Ada yang punya unek-unek? Kira-kira gimana? Menarik apa gimana? Kira-kira? Apa lagi? Kesimpulannya. Gembira jelas ya. Kalau gembira ya kurang. Jadi intinya ya, poinnya ya, kalian tadi itu yang kembali ke awal tadi, kalian sebagai pemecah masalah ya, bukan perusuh masalah ya. Jadi ketika ada masalah kamu selesaikan dengan secara baik ya. Jadi ada dan itu butuh proses ya. Makanya ini kan ada itu ya, urutannya dari mulai kemudian sampai disiapkan inputannya sampai prosesnya ya. Kemudian ada keputusannya itu. Tergantung permasalahannya. Nah, buat relaksasi ini ya, tebak-tebakan. Permainan susunan kata ya. Ada bisa jawab nggak kira-kira? Nah, ini tujuannya ini ya, biar kalian meningkatkan sebuah konsentrasi ya. Biar sambil rileks aja. Oh, di sini. Nah, ini coba, bisa jawab nggak? Ayo. Kira-kira gimana? Kertasnya masih ada nggak? Gimana? Kira-kira jawabannya gimana ya? Keren. Nah, bagus. Ya. Akhirnya kita sampai ke penghujung ya di ini ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian puas ya. Kira-kira apa ya dari pembelajaran ini kira-kira rasa puas, sedih apa gimana kira-kira? Alhamdulillah ya. Dan di indeks berikutnya akan kalian lebih semangat lagi ya dalam belajar untuk menggapai suatu cita-cita. Ya. Ayo kita pimpin doa. Ya. Berdoa mulai. Memberi salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.